Kowe sing banter. Sudah. Selamat sore anak-anak. Anak-anak sudah siap untuk ibadah sore hari ini? Puji Tuhan. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Kita mulai ibadah sore hari ini. Kita pujikan kemurahan-Mu. Kita mau berdoa, anak-anak berdoa dengan sikap yang baik, matanya ditutup, tangannya dilipat. Nanti anak-anak tirukan tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga pada sore hari ini kembali kami dapat beribadah bersama-sama kepada Engkau. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Tuhan Yesus, berkati kami semua agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, ada kuasa kegelapan yaitu iblis yang senantiasa mengganggu ibadah kami. Oleh sebab itu, kami panggil nama-Mu untuk mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak masih tetap duduk, tetap berdiri ya. Pujian pertama, kita pujikan. Hari ini harinya Tuhan. Kita pakai tepuk tangan ya. berdiri. Kita lanjutkan lagi pujiannya, baca kitab suci.
Kita pakai gerakan ya. Bisa duduk ya. Sekarang anak-anak dengarkan baik-baik. Tante mau memberikan anak-anak pengumuman. Dengarkan yang baik agar anak-anak bisa melakukan pengumuman ini ya. Pengumuman yang pertama, ibadah sekolah minggu onsite di gereja. Di Surabaya jam 9.15 pagi, di Malang jam 10 pagi, di Medan jam 10.15 pagi, di Jakarta jam 16 sore atau jam 4 sore. Kemudian pengumuman yang kedua. Anak-anak yang beribadah di gereja atau di rumah harus memakai pakaian yang rapi. Pakaiannya rapi itu gimana Tante? Yang perempuan pakai rok, yang laki-laki pakai celana panjang. Jangan dibalik ya. Kemudian anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, itu anak-anak harus menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Disiapkan sebelum ibadah dimulai. Agar saat ibadah dimulai, anak-anak tidak bingung lagi ya. Kemudian pengumuman yang ketiga, yaitu ringkasan firman, link YouTube, kegiatan-kegiatan sekolah minggu, tugas-tugas sekolah minggu, bisa anak-anak lihat di Google Classroom, dengan kode kelasnya KZYIYNP ya. Pengumuman yang keempat terakhir yaitu anak-anak yang ikut orang tuanya ibadah di gereja maupun ibadah di rumah secara online maupun offline, anak-anak harus tertib. Tidak boleh rame, tidak boleh teriak-teriak. Anak-anak yang kecil tidak boleh nangis kenceng, tidak boleh. Kemudian tidak boleh lari-lari, tidak boleh jalan-jalan, harus duduk manis ya. Anak-anak harus duduk manis di dekat orang tua anak-anak, tidak boleh mengganggu ibadah ya. Dan anak-anak belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mengerti? Mau melakukannya? Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, kita pujikan Roh Kudus yang manis.
masuk dalam doa, matanya ditutup, tangannya dilipat, anak-anak tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang puji-pujian. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua agar kami dapat mendengar dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat mengerti firman-Mu, agar kami dapat percaya akan firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati Tante Evi yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, ada kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu jalannya ibadah, terutama saat kami mendengarkan firman-Mu, yaitu iblis, melalui roh ngantuk, roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kami panggil nama-Mu untuk mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi, hai iblis, dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anak, firman sore hari ini judulnya Doa Sepenuh Hati Ibu Hana. Doa sepenuh hati Ibu Hana. Di kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Anak-anak yang sudah bisa membaca, bisa anak-anak baca yang lengkap ya. Anak-anak, di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 diceritakan ada seorang ibu bernama Ibu Hana. Namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini mempunyai suami namanya Bapak Elkana. Nah, Ibu Hana ini sudah bertahun-tahun ia merindukan seorang anak. Ia menginginkan seorang anak. Ibu Hana ini tiap hari berdoa, rajin berdoa. Tiap hari ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi doanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun demikian, Ibu Hana ini tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ia tetap setia, tetap sungguh-sungguh dalam berdoa, tetap rajin berdoa, dan Ibu Hana ini sabar menunggu waktu Tuhan. Anak-anak, setiap 1 tahun sekali Ibu Hana bersama suaminya Bapak Elkana ini pergi ke kota Silo. Di sana mereka selalu menuju ke sebuah bait Allah yang imamnya bernama Imam Eli. Anak-anak, suatu saat Ibu Hana dan Bapak Elkana ini pergi ke kota Silo. Sesampai di sana, biasanya mereka selalu memberikan persembahan korban. Lalu Ibu Hana pun berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, Ibu Hana ini meminta kepada Tuhan agar ia diberi
seorang anak laki-laki. Lalu Ibu Hana ini juga berjanji, dalam doanya ini berjanji kepada Tuhan. Kalau saja doanya itu dikabulkan Tuhan, maka Ibu Hana ini akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, agar anaknya ini melayani pekerjaan Tuhan seumur hidup anaknya. Nah, waktu Ibu Hana ini berdoa ya anak-anak ya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keinginan agar doanya ini dikabulkan Tuhan. Ia ingin mempunyai seorang anak laki-laki. Ia berdoa dengan mencucurkan air mata. Ia berdoa di dalam hati, tidak mengeluarkan suara di dalam hati, sehingga hanya mulutnya yang komat kamit. Nah, Imam Eli yang melihat Ibu Hana ini berdoa tidak ada suaranya, hanya nangis, matanya mencucurkan air mata, kemudian mulutnya hanya komat kamit. Dikiranya Ibu Hana ini sedang mabuk. Nah, maka Imam Eli pun berkata kepada Ibu Hana, ayo kita baca di 1 Samuel 1 ayat ke-14. Kita baca sama-sama ya. 1 Samuel 1 ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, dipikir Imam Eli, Ibu Hana ini sedang mabuk. Bercucuran air mata, mulutnya komat kamit, nggak ada suara. Ya, itu dipikir mabuk. Mendengar hal itu, Ibu Hana menjawab, Tuhan, aku ini tidak mabuk. Minum minuman keras pun aku ini tidak. Aku ini berdoa, mencurahkan kepedihanku, mencurahkan isi hatiku, kerinduanku, agar Tuhan mengabulkan doaku. Aku menginginkan seorang anak laki-laki, kata Ibu Hana. Nah, mendengar jawaban itu, Imam Eli menjawab. Kita baca di 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, mendengar jawaban Imam Eli, Ibu Hana ini senang sekali ya. Ia percaya, yakin kali ini doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kali ini apa yang ia inginkan, yaitu seorang anak laki-laki, akan ia dapatkan. Maka ia taat, nurut, ia pun pergi dari bait Allah dengan muka yang gembira, tidak muram lagi, ya. Dan ternyata anak-anak benar, Tuhan itu tidak menipu, Tuhan itu tidak ingkar janji, Tuhan itu menepati janjinya. 1 tahun kemudian Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, senang sekali ya. Anak yang ia dambakan, yang ia inginkan selama bertahun-tahun, akhirnya ia mendapatkannya dari Tuhan. Ya, kemudian sama Ibu Hana ia beri nama Samuel. Artinya yaitu aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, anak-anak ingat enggak? Ibu Hana pernah berjanji pada Tuhan, jika ia
mendapatkan seorang anak laki-laki, melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan agar anaknya ini seumur hidupnya melayani pekerjaan Tuhan. Dan Ibu Hana pun tidak ingkar janji, ia menepati janjinya. Saat anaknya ini tidak menyusu lagi pada Ibu Hana, ia antarkan anaknya ke kota Silo. Di sana ia menuju bait Allah yang imamnya Imam Eli itu ia serahkan kepada Imam Eli agar anaknya melayani pekerjaan Tuhan seumur hidup anaknya. Ibu Hana menepati janjinya. Nah anak-anak, setelah kita mendengar kisah Ibu Hana ini ya, sekarang yang wajib kita tiru ada 2 sikap dari Ibu Hana. Yang pertama yaitu tekun dalam berdoa. Ibu Hana ini tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, seminggu, sebulan, setahun, tidak. Dia berdoa bertahun-tahun. Dia berdoa kepada Tuhan. Ia curahkan isi hatinya, keinginannya memperoleh seorang anak laki-laki. Nah, tetapi doanya belum dikabulkan. Bertahun-tahun loh anak-anak, belum dikabulkan Tuhan. Tapi Ibu Hana ini tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ia tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Ia tetap setia, tetap sungguh-sungguh dalam berdoa, tetap rajin berdoa. Ia tetap percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan akan mengabulkan doanya. Itulah sikap yang harus kita tiru dari seorang Ibu Hana, ketekunan dalam doa. Yang kedua, sikap yang kedua adalah menepati janji kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji kepada Tuhan, jika ia diberikan anak, dapat melahirkan anak, ia akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan seumur hidup anaknya. Dan itu pun dibuktikan dengan mengantarkan anaknya ke bait Allah, ke Imam Eli. Janji yang sudah diucapkan Ibu Hana kepada Tuhan, ia menepatinya. Begitu juga kita, kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, sudah. Kita harus ingat janji kita dan kita harus menepati janji kita kepada Tuhan. Ya, kalau anak-anak sudah berjanji, tidak nakal lagi, saat ibadah sudah tidak rame lagi, ya udah harus ditepati. Ya, kenapa? Kita baca di Pengkhotbah 5 ayat yang keempat. Kalau engkau bernasar itu berjanji ya, kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Tuhan tidak suka, Tuhan membenci orang yang tidak menepati janjinya, terutama janjinya kepada Tuhan. Kepada sesama Tuhan benci juga, apalagi kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu anak-anak yang sudah berjanji menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang taat, rajin beribadah, rajin berdoa, harus menepati janjinya kepada Tuhan, agar Tuhan mengasihi anak-anak, menyayangi anak-anak. Anak-anak mau melakukannya? Puji Tuhan. Mari ibadah sore hari ini sampai di sini. Mari kita akhiri ibadah sore hari ini. Anak-anak bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita memuji Tuhan, yaitu kemurahan-Mu.
matanya ditutup, tangannya dilipat, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar sore hari ini. Tuhan Yesus, kami belajar dari seorang Ibu Hana. Bagaimana Ibu Hana sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan kabulkan doa Ibu Hana. Dengan Tuhan memberikan apa yang Ibu Hana minta. Kami juga mau melakukan seperti Ibu Hana, berdoa dengan sungguh-sungguh, sabar menunggu waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sepanjang hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, pertemukan kami minggu depan pada jam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, 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 amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.